Jumpa lagi ya. Belajar yuk. Oke, untuk tujuan yang kedua, betul tadi saya ulang lagi ya. Untuk jawabannya Nindi, bahwa cos X sama dengan setengah, itu artinya cos X sama dengan cos 45 derajat. Betul ya, 45 derajat itu nilai cos yang bernilai setengah di kuadran 1. Nah, karena cos positif di kuadran 1 dan juga kuadran 4, maka X-nya alfa atau 360 min alfa, yaitu 45 dan 315, begitu. Atau 315. Nah, ini untuk soal yang kedua ya. Yang kedua ada di video tadi. Ini jawabannya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, saya jelasin aja langsung ya. Untuk yang ketiga, sudut yang diminta adalah dari 0 sampai 360 derajat. Tentukan nilai X supaya sin sekian sama dengan cos sekian. Nah, ini saya buat salah satu jawabannya karena yang punya hasil sin sama dengan cos itu kan bukan hanya kuadran 1 ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, ruas kanan dan ruas kiri itu berbeda, beda dengan goal 1 dan 2 di video, begitu ya. Ruas kanan dan ruas kiri ini berbeda, maka yang harus kalian tentukan adalah kira-kira merubah sin dulu atau cos. Jadi kalau ruas kiri sudah dirubah, ruas kanan tetap. Kalau ruas kanan dirubah, ruas kiri tetap. Nah, untuk merubahnya, kita harus tahu dulu kapan sin itu hasilnya positif ketika pakai sudut relasinya 90 plus 90 min atau 270 plus 270 min. Nah, kapan sin itu hasilnya positif cos, kapan cos itu hasilnya positif sin. Begitu. Kan sin itu positif di kuadran 1 dan 2. Berarti kita bisa pakai kuadran 1 dan 2 untuk sin ya. Sin positif itu ketika kuadran 1 yaitu sin 90 min A itu sama dengan cos A. Begitu. Sama saja dengan cos positif di kuadran 1 ya. Dia di kuadran 1 juga positif. Bisa pakai cos 90 min A sama dengan sin A. Nah, boleh pakai salah satu dari ini untuk kuadran 1. Karena sama-sama kuadran 1 berarti bisa pilih salah satu, mau sin yang dirubah atau cos yang dirubah, begitu. Nah, sin positif lagi di kuadran 2, begitu ya. Di kuadran 2 berarti pakainya sin 90 plus A sama dengan cos A, begitu. Tidak pakai 180 dan 360 seperti contoh di 1 dan 2. Karena kalau contoh 1 dan 2 itu kan ruas kanan dan kirinya sama-sama sin atau sama-sama cos. Maka tidak berlaku itu, karena ini kan harus berubah. Kalau berubah jadi cos atau berubah jadi sin, cosnya itu dia harus pakai garis yang vertikal ya, 90 dan 270. Nah, ini kuadran 2. Tidak bisa pakai cos 90 plus alfa.
Karena kalau pakai cos 90 plus alfa hasilnya minus sin. Jadi itu nggak berlaku ya. Ini untuk cos positif. Cos itu positif di kuadran 4. Cos positif di kuadran 4 itu cos 270 tambah A sama dengan sin A. Nah, jadi kita bisa pakai 3. Kuadran 1 pilih salah satu. Kebetulan saya pakainya untuk kuadran 1 pakainya yang ini ya. Jadi kuadran 2 dan kuadran 2 dan 4 tinggal yang harus kita cari ya. Kalau agak ngeblur nanti saya kirim videonya aja ya. Ini berarti kita cari kuadran 2-nya. Cara yang untuk mencari di kuadran 2-nya berarti sin 90 min A sama dengan cos. Nah, sebelum merubah, ini jangan terbalik ya. Ini bukan mengubah sin jadi cos. Oh, ini plus, sorry. Bukan merubah sin jadi cos. Kenapa? Karena di soal tidak ada sin 90 plus. Ya kan? Di soal tuh adanya sin 2x min 40. Nggak ada sin 90 plus sesuatu begitu. Maka itu tidak dipakai merubah sin jadi cos. Jadi kita pakainya kebalikannya. Yaitu rubah cos jadi sin. Jadi cos A sama dengan cuma dibalik aja. Tapi kita cari yang dimisalkan jadi cos A. Ini kan berarti A, begitu ya. 3x plus 10 itu sebagai A. Cos A-nya adalah 3x plus 10. Maka dia diubah menjadi sin 90 ditambah A. A-nya balik lagi 3x plus 10. Begitu ya. Oke. Ini selanjutnya berarti kita merubah cos jadi sin. Sinnya di ruas sebelah kiri tetap seperti itu. 2x min 40 sama dengan sin 90 tambah 10 berarti 100 plus 3x. Kalau sudah sin kanan dan kiri, silahkan ditinggalkan yang sudutnya. 100 plus 3x. Pindah ruas, 2x min 3x sama dengan 100 plus 40. 2x min 3x berarti min x ya. 140. Maka x-nya adalah min 140. Sudut yang diminta dari soal adalah sudut positif. Berarti balikin ke positif gitu. Caranya ya tinggal dikurangi dari 360 derajat. Dikurang 140. X-nya adalah 220 derajat. Nah ini untuk kuadran 2. Begitu ya. Kita ke kuadran 4. Saya buat kanan kiri biar nyamain ya. Kuadran 4 berarti pakainya adalah cos 270 plus A sama dengan sin A. Kalau dilihat dari soalnya kan ini ya, sin 2x min 40 sama dengan cos 3x plus 10. Kalau dari soal tidak ada sudut cos 270 plus A. Maka yang kita gunakan adalah kebalikannya. Ya. Kebalikannya yaitu sin A kita ubah menjadi cos
270 plus A. Jadi yang diubah tuh ini. Ini yang diubah. Dan ini 2X min 40 dianggap A. Maka dia tinggal dirubah menjadi cos. Dirubah menjadi cosnya, cos 270 ditambah 2X min 40. Sama dengan cos 3X plus 10. Cosnya hilang, jadi tinggal 230 ditambah 2X sama dengan 3X plus 10. Ya, pindah ruas, jadinya 2X min 3X sama dengan 10 min 230. Maka min X sama dengan min 220. X-nya adalah positif 220. Nah, kebetulan sama dengan soal ini ya. Berarti sudutnya cuma 2. X yang mungkin adalah 24 derajat atau 220 derajat. Nah, ini. Ada pertanyaan nggak? Yang kuadran 4 kenapa nggak dikurang 360? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di bawah, yang min X sama dengan min 220. Oke. Kan Beda kondisi ya, kalau ini sebelah kiri X-nya sama dengan min 140. Sebelah kanan ini min X sama dengan min 220. Banyak yang nanya ini. Kok tadi yang kuadran 2 kok dikurangi 360, ini kok enggak? Karena perbedaannya di sini. Yang sebelah kiri itu X-nya sudah positif, ya. Ini X sudah positif. Kalau dia sudah positif, ya tidak bisa dikalikan minus gitu. Kalau dikalikan minus kan jadinya min X sama dengan 140. Jadi min X begitu. Ini hanya harus merubah sudutnya. Kalau merubah sudutnya ke positif, berarti kayak gini. Kalau dia min 140, dia turun ke bawah. Begitu ya. Min 140 berarti ini 90. Kemungkinan di sini nih, 140. Min 140. Sedangkan yang harus dicari adalah yang berlawanan jarum jam. Begitu ya. Yang berlawanan jarum jam berarti positifnya adalah begini. Nah, tinggal dikurangi dari 360, karena satu lingkaran ini kan 360 ya. Ini 360. Nah, sisanya berarti dikurang 140. Karena X sudah positif. Artinya sudutnya aja yang harus dirubah. Tapi kalau sebelah kanan, yang sebelah kanan X-nya masih negatif. Kalau X-nya masih negatif, berarti tinggal dikalikan kanan sama kiri negatif, begitu ya. Jadi nggak usah sudutnya yang dirubah, karena kan yang kiri masih negatif, begitu. Jadi jangan sampai ketuker nih, atau jangan sampai lupa, gitu. Oke? Oke, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung di dua bagian ini? Ibu, saya Bu. Iya, kenapa? Saya masih bingung yang perpindahan cos-nya sama sin-nya, Bu, yang di kuadran 4. Perpindahan cos sama sin. Yang ini ya? Iya, yang di atas ya. Oke. Kan cos di kuadran 4 itu yang dipakai rumus cosnya ya, karena cosnya yang bernilai positif, bukan
sin. Jadi jangan sampai ketukar nanti sin 270 plus A sama dengan cos. Enggak. Kalau sin 270 plus A sama dengan min cos. Begitu ya. Nah ini mungkin kelas ini yang waktu kami selalu libur kali ya. Jadi saya enggak langsung ngajarin yang kuadran 4. Nah, cos 270 plus A itu akan sama dengan sin A. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita lihat dulu di soal ini, di soal yang di bawah, adakah bentuk sudut yang 270 plus A? Kalau kita lihat kan cosnya bukan 270 plus A ya. Cosnya itu 3X min 10. Tidak ada hubungannya sama sekali gitu dengan 270 plus A. Berarti kita nggak bisa rubah cos menjadi sin. Maka kita puter aja gitu ya. Kita puter sinnya yang harus kita rubah ke cos. Jadi ada sin 2X min 40 sama dengan, saya ulang aja ya, 3X plus 10. Kita mau merubah sin A, sin sudut sesuatu, menjadi cos 270 plus A. Karena tadi, kalau cos dirubah jadi sin nggak bisa, karena kita mau cari cos 270 nggak ada. Terus kalau sin yang kita rubah 270 plus A ini tidak sama dengan cos. Dia min cos. Jadi ini nggak bisa dipakai. Ya. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Yang dipakai cuman yang bawah. Begitu. Merubah sin jadi cos, tapi cosnya dalam bentuk relasi sudut. Nah, ini dianggap sebagai A. Begitu ya. Sin A sama dengan cos 3X plus 10. Kita mau rubah sin A jadi cos 270 plus A. Sama dengan cos 3X plus 10. A-nya tadi adalah, balik lagi, 2X min 40, ubah lagi, A-nya menjadi 2X min 40, dan seterusnya, begitu. Masih bingung? Apa, bagaimana? Ya Bu, saya sudah cukup paham. Oke, jadi seperti itu, merubahnya. Jadi tidak boleh disamakan dengan kuadran 1, begitu ya. Tadi kuadran 1 saya bilang bisa kedua-duanya dipakai, bisa rubah sin jadi cos atau cos jadi sin. Kalau kuadran 2 dan 4 nggak bisa. Kalau 2 hanya merubah cos jadi sin. Karena di kuadran 2 yang positif itu sinnya, ya kan? Sinnya positif. Kan yang dipakai kebalikannya. Berarti ubah cos jadi sin. Terus kuadran 4 hanya bisa ubah sin jadi cos, karena yang dipakai kebalikannya. Begitu ya. Oke? Ada pertanyaan lagi sampai sini? Tidak ada? Nah, sekarang ada 2 soal. Begitu ya. Ada 2 soal. 2 soal ini berkaitan dengan soal yang sebelumnya. Soal yang tadi begitu, yang seperti di video. Tapi ini untuk PR ya. Untuk PR dikumpulkan hari Minggu paling lama. Cuma 2 soal kan. Dan ini mirip persis begitu, hanya berbeda nilainya saja. Seperti di video dan di soal yang saya berikan. Begitu ya.